Prediksi Man United versus Villarreal. Jadwal Liga Champions 2021 UCL Grup F, Manchester United versus Villarreal pada Kamis dini hari 30 September mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga match di dua grup F di Stadion Old Trafford. Kemenangan mutlak diperlukan Man United. Kekalahan mengejutkan dari Young Boys di pertandingan pertama membuat pasukan Ole Gunnar Solskjaer berada dalam situasi tak bagus. Jika kalah lagi, Manchester United tentu akan membawa beban lebih berat saat melakoni laga berikutnya, yakni melawan Atlanta. Sementara itu Villarreal hanya meraih 1 poin di laga pertama versus Atlanta. Agar tidak kehilangan poin, skuad asuhan Unai Emery harus lebih hati-hati ketika bertandang ke Stadion Old Trafford. Meskipun kedua tim relatif imbang berdasar rekor head-to-head, Manchester United kini memiliki lini serang lebih berbahaya mengingat ada Cristiano Ronaldo di barisan depan. Laga kontra Villarreal mungkin tidak mudah bagi MU karena tim tamu sedang berada dalam kondisi yang bagus usai menahan imbang Real Madrid di La Liga akhir pekan kemarin. Kami berhasil mematikan Real Madrid dengan mengusung tipikal permainan kami sendiri. Laga itu membuktikan bahwa kami juga bisa bersaing dengan tim-tim besar, ucap Emery. Ronaldo hampir bisa dipastikan mengisi posisi lini depan dengan dukungan Bruno Fernandes, Mason Greenwood, dan Paul Pogba. Hanya saja lini belakang Manchester United berpotensi kewalahan lantaran Aaron Wan-Bissaka menjalani skorsing. MU juga diperkirakan bakal bermain tanpa Luke Shaw dan Harry Maguire yang cedera akhir pekan lalu. Sedangkan di kubu Villarreal, Francis Coquelin dipastikan absen lantaran menerima kartu merah saat laga kontra Atlanta. Beberapa pemain Villarreal lainnya juga diragukan akan bisa bermain. Setidaknya ada 4 nama yang dikabarkan harus menepi dari lapangan, yakni Gerard Moreno, Daniel Raba, Samuel Chukwueze, dan Yohan Voigt. Frank Kessie masuk daftar belanja Manchester United. Perburuan gelandang baru Manchester United memasuki tahap baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan Frank Kessie dari AC Milan. Setan Merah diketahui tengah membutuhkan gelandang baru, sehingga mereka akan mengalokasikan dana belanja mereka untuk mendatangkan gelandang berkualitas. Menukil 90 Min, MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik untuk mendatangkan Frank Kessie dari AC Milan. Laporan itu mengklaim bahwa tim pemandu bakat MU sangat tertarik untuk mendatangkan Kessie ke tim mereka. Mereka menilai sang gelandang adalah salah satu pemain terbaik AC Milan yang menunjukkan performa yang solid dan konsisten dalam 3 musim terakhir. Selain itu, gaya bermain sang gelandang juga dirasa cocok dengan kebutuhan MU sehingga mereka sangat tertarik merekrutnya. MU semakin bernafsu mendatangkan Kessie setelah mengetahui situasi kontraknya. Pemain timnas Pantai Gading itu kontraknya akan habis di musim panas tahun 2022. Sementara sejauh ini Kessie masih enggan memperpanjang kontraknya. Jadi, MU melihat ini sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. MU harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Kessie. Karena Liverpool dan Chelsea dilaporkan juga meminati mantan pemain Atlanta tersebut. Rafael Varane bakal jadi pemimpin di skuad Manchester United. Sebuah pujian diberikan Bruno Fernandes kepada Rafael Varane yang menilai bek asal Perancis itu akan jadi sosok pemimpin baru di skuad Manchester United. Di musim panas kemarin, Varane mengambil keputusan besar mengenai karirnya. Ia meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Manchester United. Varane saat ini sudah mulai terintegrasikan dalam lini pertahanan MU. Ia mulai rutin dimainkan sebagai starter oleh Solskjaer. Fernandes optimistis bahwa Varane akan memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah. Tentu saja dia adalah seorang pemenang, beber Fernandes kepada United Review. Menurut Fernandes, Varane sudah membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ia yakin sang bek bisa membantu pertahanan MU menjadi lebih solid lagi di masa depan. Semua orang tahu kemampuannya, ia pria yang baik dan seorang pekerja keras. Ia selalu mendorong semua orang agar bermain dengan lebih baik. Fernandes melihat bahwa Varane memiliki karakteristik seorang pemimpin. Jadi, ia menilai MU akan memiliki sosok pemimpin baru dalam diri Varane. Saya rasa dia memiliki mentalitas yang hebat. Rafa menjadi pemain yang sangat penting bagi kami. Dia mungkin masih malu-malu dalam beberapa aspek, namun saya rasa ia adalah seorang pemimpin. Saya yakin ia bisa banyak membantu tim ini, ujarnya. Donny van de Beek tentukan masa depannya di MU usai laga lawan Villarreal. Bertahan atau pergi?
Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan akan mengambil keputusan soal masa depannya di Old Trafford selepas laga melawan Villarreal, Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, Van de Beek dianggap tampil cukup impresif dalam laga Carabao Cup melawan West Ham, terlepas dari kekalahan 0-1 yang diderita Manchester United. Sayangnya, penampilan apik itu tak membuat Van de Beek mendapat kesempatan bermain pada laga melawan Aston Villa akhir pekan, di mana United kembali kalah 0-1. Melihat performa Fred di lini tengah Manchester United dalam beberapa laga terakhir, Van de Beek bisa jadi akan mendapat kesempatan bermain pada laga melawan Villarreal nanti. Jika pada akhirnya Solskjaer lebih memilih untuk menurunkan duet Fred dan Scott McTominay lagi di lini tengah, maka Manchester Evening News mengklaim Van de Beek bisa jadi sudah mencapai titik jengah. Andai yang terjadi memang demikian, Van de Beek pun diklaim akan semakin serius mempertimbangkan masa depannya di United dan kemungkinan besar akan memilih untuk hengkang. Peringatan legenda MU untuk Solskjaer, pemecatan itu kian mendekat. Sebuah peringatan diberikan Teddy Sheringham kepada Ole Gunnar Solskjaer yang menyebut apapun yang terjadi, Solskjaer harus membawa Manchester United memenangkan trofi juara jika ia tidak ingin dipecat. Solskjaer kini memasuki musim keempatnya bersama Manchester United. Selama memimpin Setan Merah, Anthony Martial dan kawan-kawan bisa dikatakan kesulitan untuk tampil dengan konsisten. Untuk mengatasi masalah itu, Solskjaer merekrut sejumlah pemain top untuk memperkuat tim mereka. Nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, dan Jadon Sancho didatangkan agar MU bisa lebih berkasa. Sheringham percaya transfer besar itu membawa dampak tersendiri bagi Solskjaer. Saya rasa tekanan yang ia hadapi untuk memenangkan trofi juara semakin besar, ujar Sheringham kepada The Daily Mail. Menurut Sheringham, MU telah berinvestasi besar untuk Solskjaer. Jadi ia menilai jika Solskjaer tidak bisa membalas investasi itu dengan trofi juara, maka ia harus siap-siap cabut. United mendatangkan beberapa pemain besar seperti Varane dan Jadon Sancho. Lalu, mereka ketama Ronaldo sehingga mereka harus menunjukkan hasil dari pembelian ini. Jika dia Solskjaer tidak memenangkan apapun di tahun ini, maka ia tahu apa yang akan menimpanya berikutnya. Lebih lanjut, Sheringham mengingatkan Solskjaer bahwa ia tidak kebal dipecat. Jadi, ia harus mempersembahkan trofi juara jika ingin lanjut menjadi manajer MU. Ole adalah manajer yang masih muda dan ia mendapatkan banyak pengalaman selama menangani tim ini. Saya rasa ia memang menunjukkan perkembangan, namun saat ini ia harus membawa United ke level berikutnya. Saya yakin semua orang ingin ia bisa sukses karena ia legenda Manchester United, namun ia harus memenangkan sesuatu jika ingin mempertahankan pekerjaannya, ujarnya. MU belakangan ini tengah mengalami tren negatif. Setan Merah kalah di 3 dari 4 laga terakhir yang mereka mainkan di semua kompetisi.